Bab 701, Bab 254, mengejutkan perwakilan Tanah Suci. Peluang rawa binatang terbuka, semakin cepat kau mati, semakin cepat kau akan terlahir kembali. Permintaan tiket bulanan, garis bawah 2, dan para kultivator yang telah memperhatikan pergerakan City Lord Mansion langsung bersemangat. Mereka tidak menunjukkan keraguan dan langsung mengikuti Zhou Shen, menuju rawa binatang bersama-sama. Kali ini, kolom mata air spiritual Vayne yang awalnya sangat menindas tidak bereaksi sama sekali, dan semua kultivator tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega, mata mereka bersinar terang. Karena tidak ada batasan, begitu mereka tiba di rawa binatang, mereka masing-masing akan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Jika mereka mati, itu karena keberuntungan mereka yang tidak mencukupi. Setelah para kultivator yang kuat ini memilih untuk memasuki rawa binatang, para kultivator lokal kota abadi tidak dapat menahan perasaan sedikit ragu-ragu di hati mereka. Haruskah mereka mencoba keberuntungan mereka untuk mendapatkan kesempatan? Kebanyakan orang memikirkannya dan memutuskan untuk menyerah, karena tingkat kultivasi mereka terlalu rendah. Namun, beberapa kultivator menggertakkan gigi dan melesat ke langit. Seperti kata pepatah, carilah kekayaan dari bahaya. Kali ini, mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Akibatnya, orang-orang dari kota abadi terkadang langsung menuju rawa binatang. Di rumah Liang Sheng, Zizai, seorang kultivator independen, dan Liang Sheng kembali setelah mendirikan rawa binatang sebelumnya. Menghadapi para kultivator yang menuju rawa binatang, mereka bahkan tidak melihat ke arah mereka, dan ekspresi Zizai bahkan tampak sedikit jenaka. Sebelumnya, dia telah menghalangi perwakilan Tanah Suci di dalam dinasti abadi Kemenangan Timur, dan fakta bahwa dia memiliki muridnya sendiri yang bekerja sama secara teknis tidak melanggar aturan. Itu hanya untuk mempercepat proses dan menyingkirkan orang-orang yang tidak berguna lebih cepat. Pada saat ini, dia meletakkan bidak catur dan tertawa pelan. Muridku, tampaknya rencanamu sudah mulai berhasil. Selanjutnya, rawa binatang akan menjadi lebih ramai. Namun, kamu mungkin tidak menyangka bahwa mantan penguasa kota juga akan menyelinap masuk. Mereka bahkan berhasil menerobos ke alam pemurnian Void dan dapat dianggap sebagai anak-anak berbakat. Apa yang akan kamu lakukan? Feng Yuan dan Kei Yuan Child sebenarnya telah tiba di kota abadi panjang umur 2 hari yang lalu, tetapi mereka tidak muncul dan jauh lebih berhati-hati dari sebelumnya. Liang Sheng sama sekali tidak peduli dengan alam pemurnian Void, dia hanya menyembunyikan tingkat kultivasinya saat ini. Oh, tidak masalah mereka datang atau tidak, itu tidak akan mengubah hasilnya. Bagaimanapun, guru telah membantuku, dan jika aku masih gagal, aku akan menjadi sangat tidak kompeten. Selain itu, aku berharap semakin banyak anak berbakat akan datang ke kota abadi panjang umur, semakin banyak orang, semakin besar panennya. Kamu, hahaha, tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Zizai tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk Liang Sheng dan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-katanya. Karena Liang Sheng telah menggunakan tangannya untuk mengatur arai kali ini, dia bahkan lebih menyadari pengaturan yang telah diatur Liang Sheng dan mengetahui kekuatannya. Feng Yuan dan rekannya baru saja menjadi Raja Dao Void Pemurnian. Tidak masalah, bahkan jika mereka adalah Raja Dao tingkat 3 Void Pemurnian, jika mereka tidak beruntung, mereka mungkin akan kehilangan lapisan kulit di rawa binatang. Selain itu, melihat murid yang tenang di depannya, semakin Zizai menatapnya, semakin dia menyukainya. Bagaimanapun, dia tidak dapat melakukan ini di wilayahnya saat ini. Jika, selama kompetisi besar era emas dinasti abadi yang akan datang, muridnya melangkah maju, dia akan dapat dengan bangga membanggakannya. Para abadi tua dari Tanah Suci harus memperhatikan dengan saksama, murid yang dia, Zizai, telah terima adalah anak yang benar-benar berbakat. Pada saat itu, dia akan benar-benar merasa puas diri. Selain itu, Zizai tidak berpikir dia telah bertindak terlalu jauh. Yang terpenting adalah bahwa Liang Sheng telah meninggalkan pintu belakang dalam rencananya dan tidak memonopoli peluang. Sebaliknya, dia telah membagi kue dengan baik, tidak membiarkan orang lain memegang kendali apapun terhadapnya. Hasilnya, dia tidak hanya memastikan bahwa dia dapat memperoleh peluang yang paling signifikan, tetapi dia juga memungkinkan para kultivator lain dengan kekayaan yang besar untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar. Tindakan ini dapat dikatakan untuk menjaga penampilan internal dan eksternal. Setelah itu, tidak seorang pun mungkin akan bergosip, dan rencananya kedap air. Tentu saja,
Zizai tidak akan membuat perhitungan yang rumit seperti itu. Jika seseorang tidak masuk akal dan menindas yang lemah dengan kekuatan mereka, apakah sekte bebasnya akan diganggu? Jadi pada akhirnya, semuanya bergantung pada kekuatannya sendiri. Hanya yang kuat yang bisa menetapkan aturan, sementara yang lemah hanya bisa bermain sesuai aturan. Dengan pemikiran ini, Zizai menggerakkan bidak catur lainnya. Langkah selanjutnya adalah menonton pertunjukan dan melihat penampilan siapa yang akan lebih menarik. Rawa binatang. Pada saat ini, bagian dalam rawa binatang juga tidak damai. Di bawah metode arai yang menentang surga milik Liang Seng, rawa binatang telah terkoyak dari langit dan berubah menjadi pulau terapung kota abadi umur panjang. Jika seseorang melihat dari kota abadi, rawa binatang hanyalah sebuah pulau terapung kecil, tampaknya kecil dalam cakupannya, tetapi sebenarnya luas di dalamnya. Hu Fei dan leluhur Kaisar Iblis yang masih hidup lainnya menyadari anomali rawa binatang secepat mungkin. Bagaimanapun, gelombang energi spiritual tiba-tiba jatuh dari langit, yang secara bersamaan mirip dengan air mata air kuno dan juga agak berbeda, siapa yang tidak akan memperhatikan. Kaisar Iblis klan Iblis pernah menderita kerugian sebelumnya, dan setelah dengan cepat memeriksa informasinya, mereka terkejut saat menebak apa itu. Ternyata itu adalah perlindungan dari dinasti abadi dunia manusia. Apa sebenarnya yang direncanakan klan manusia? Bagaimanapun, air mata air yang telah menyatu dengan tulang punggung pembuluh roh surga dan bumi milik klan manusia telah jatuh ke rawa binatang, dan itu sempurna, mengisi kekurangan rawa binatang. Bahkan jika situasi ini tidak dipertimbangkan, mampu mencapai titik ini adalah cara yang menantang surga. Yang lebih penting adalah di mana klan manusia memperoleh air mata air kuno yang telah mereka gunakan untuk fusi. Dengan pemikiran ini, mereka tidak bisa tidak memikirkan peti mati batu perunggu yang padat di oasis kuno sebelumnya, dan hati mereka tidak bisa tidak gemetar. Ini benar-benar musim yang penuh peristiwa. Namun, mereka tidak bertindak gegabah karena waspada. Setelah beberapa hari gelisah, rawa binatang tiba-tiba tidak bergerak sama sekali. Hal ini membuat mereka agak bingung. Mereka bahkan berpikir untuk menyelidiki rawa binatang untuk melihat apa yang direncanakan klan manusia. Namun, tekad ini dihentikan oleh Hu Fei, karena ramalan leluhur iblis tentang bencana besar memang telah tiba. Pada titik ini, semuanya belum berakhir. Klan manusia pasti memiliki tujuan kali ini. Apakah rawa binatang dapat terus ada pada akhirnya tergantung pada takdir. Di bawah desakan Hu Fei, Kaisar Iblis klan Iblis bersembunyi di dunia bawah tanah, berharap sedikit waktu lagi untuk membuat keputusan. Akhir mereka. Setelah Zhou Shen muncul di rawa binatang, sekelompok besar pembudidaya manusia turun ke rawa binatang. Anggota klan Iblis yang menyelidiki secara diam-diam itu sangat terkejut. Seperti yang diharapkan, niat klan manusia untuk memusnahkan klan Iblis tidak pernah padam. Namun, karena semakin banyak pembudidaya manusia membanjiri, para Kaisar Iblis menerima umpan balik intelijen, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, penuh kebingungan. Mengapa mereka hanya mengirim antek-antek yang tidak penting? Di depan Kaisar Iblis, Dewa Jiwa baru lahir, dan bahkan pembudidaya di luar tubuh, mereka tidak penting. Kali ini, mereka awalnya mengira bahwa pembudidaya manusia datang untuk membalas dendam, tetapi tidak ada satupun penguasa Dao Void pemurnian di antara mereka. Jadi di mana balas dendamnya? Apa sebenarnya yang dimaksud klan manusia dengan ini? Pada saat ini, baik itu garis keturunan mencari kebenaran atau kultivator dinasti abadi, atau bahkan kultivator dinasti abadi asing, tingkat kultivasi mereka bervariasi, tetapi tidak ada dari mereka yang berhasil menembus alam penguasa Dao kekosongan pemurnian. Tidak benar, masih ada terobosan tingkat kultivasi diam-diam di antara kultivator manusia yang telah mencapai tingkat pertama alam kekosongan pemurnian. Tidak lain adalah Feng Yuan dan Kei Yuan Child. Tentu saja, ada juga beberapa perencana lama dengan tingkat kultivasi tersembunyi, tetapi tidak ada dari mereka yang berhasil menembus alam kekosongan pemurnian. Menerobos dengan mudah bukanlah hal yang mungkin bagi semua talenta muda. Melihat ini, Kaisar Iblis Hu Fei yang tersembunyi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika hanya kekuatan semacam ini, tidak mungkin untuk menyebabkan kerusakan pada klan Iblis. Leluhur Kaisar Iblis acak dapat dengan mudah menghadapinya. Meskipun ada kultivator yang telah mencapai tingkat pertama kekosongan pemurnian, leluhur Kaisar Iblis yang ada dari klan Iblis semuanya setidaknya setara dengan manusia di lapisan kedua kekosongan pemurnian. Perbedaan antara lapisan pertama dan kedua dari Refinement Void bagaikan langit dan bumi.
Dalam situasi yang tidak biasa ini, Hu Fei hanya bisa memerintahkan klan iblis untuk tidak bertindak gegabah dan menunggu dengan tenang. Ini mungkin rencana licik dari klan manusia. Di permukaan Beast Swamp, Zhou Shen masih berjalan-jalan di Beast Swamp, menyembunyikan napasnya. Baju zirah spiritualnya sudah dalam perlindungan maksimal, dan dia terus-menerus mengonsumsi batu roh untuk memastikan keselamatannya sendiri. Tanpa disadari, setelah sekian lama, dia belum bertemu dengan seorang pun kultivator manusia. Setelah sekian lama, dia tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Meskipun rawa binatang tandus, energi spiritual di sana agak cocok untuk Zhou Shen. Metode pelatihan horizontal berfungsi secara otomatis, menyerap energi dengan rakus. Namun, energi spiritual di rawa binatang masih terlalu langka, dan itu tidak membawa kemajuan substansial apapun pada kultivasinya. Tetapi karena Liang Seng telah bertanya kepadanya apakah dia bersedia datang sebelumnya, itu berarti pasti ada kesempatan di sini. Saat itu, beberapa serangga badak roh yang halus muncul di depan Zhou Shen. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun dia tidak merasakan bahaya apapun di hatinya, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah memikirkannya, Zhou Shen langsung menjaga jarak dari serangga badak roh ini, dan, hanya setelah melakukan penyamaran lain, dia diam-diam muncul di tempat lain. Serangga badak roh dengan panik melambaikan antena mereka, tetapi Zhou Shen telah lama pergi. Serangga badak roh jenis ini sebenarnya telah muncul di banyak tempat, tetapi sebagian besar pembudidaya manusia tidak memperdulikannya. Hanya garis keturunan Seeking Truth dan para kultivator Is Victory Immortal dinasti yang berhati-hati, karena kehadiran para kaisar iblis membuat mereka khawatir. Feng Yuan dan Kei Yuan Child telah menyembunyikan jejak mereka begitu mereka masuk, dan mereka tidak menampakkan diri secara langsung. Mereka bahkan tetap berhubungan dengan beberapa kultivator Is Victory Immortal dinasti. Kali ini mereka menyembunyikan jejak mereka, bukan hanya untuk menghindari penyelidikan klan iblis, tetapi juga untuk menemukan keberadaan Zhou Shen. Saat ini, bagaimana dengan penguasa kota abadi panjang umur? Setelah sampai di alam pemurnian Void, dia akan menjadi orang pertama yang mengincar Zhou Shen. Memikirkan hal ini, Feng Yuan tidak bisa menahan senyum. Dia telah menunggu momen ini untuk waktu yang sangat lama. Beast Swamp telah menjadi pulau terapung di atas kota abadi panjang umur, dan semua orang tahu bahwa pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya, tetapi semua orang diam-diam tetap diam tentang hal itu. Selama Beast Swamp telah terhubung dengan dunia luar dan tidak lagi tertutup, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Jika seseorang benar-benar mengabaikan aturan dan mencoba menindas mereka yang lebih lemah dari mereka, mereka mungkin akan dihukum oleh perwakilan Tanah Suci sejak awal. Melihat pilar-pilar raksasa yang terbentuk dari campuran mata air spiritual dari kejauhan, Feng Yuan dan yang lainnya bertekad untuk menang. Setelah menerobos ke alam pemurnian Void, mereka telah memperoleh kepercayaan diri. Kali ini, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Selama mereka berhasil, mereka akan dihargai dengan kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas. Ini adalah petunjuk yang telah disimpulkan Cunyangzi dan yang lainnya dari yang primer yang telah mereka konsumsi. Meskipun mereka tidak tahu tujuan kekuatan besar di belakang mereka, perjalanan mereka ke rawa binatang kali ini adalah untuk memperkuat status mereka sebagai anak ajaib. Untuk saat ini, Zhou Shen, lebih baik mati lebih cepat daripada nanti. Rawa binatang. Zhou Shen masih bergerak maju sambil menyembunyikan kinya, bersikap sangat hati-hati. Berkat kemampuan garis keturunannya mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, ia berhasil mengubah bahaya menjadi keselamatan beberapa kali. Serangga badak roh kecil yang terus ditemuinya tidak diragukan lagi adalah mata-mata klan iblis. Setiap kali ia bertemu dengan serangga badak roh, jantungnya akan berdebar, dan tubuhnya akan berkeringat dingin. Zhou Shen yakin bahwa serangga ini terkait dengan klan iblis rawa binatang. Tentu saja, begitu ia menyadari bahayanya, perjalanan Zhou Shen relatif lancar. Namun, hanya beberapa hari setelah aman, Zhou Shen tiba-tiba merasakan firasat bencana yang akan datang yang membuatnya sangat cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Menghadapi situasi ini, Zhou Shen memutuskan untuk tetap tinggal untuk menyelidiki sumber kegelisahannya. Zhou Shen merasa agak beruntung karena telah mencapai alam transformasi keilahian. Bersama dengan baju zirah spiritual yang disempurnakan untuknya oleh leluhur, ia yakin akan memiliki peluang melawan bahaya apapun kecuali jika bahaya itu berada di luar jangkauannya. Pada saat Zhou Shen meramalkan bahaya,
para kultivator yang menyerbu rawa binatang dari kota abadi umur panjang mulai menghadapi binatang iblis dalam tingkat yang lebih rendah atau lebih besar. Namun, setelah kontak tersebut, semua orang menemukan bahwa binatang iblis di rawa binatang jauh lebih kuat daripada yang tercatat dalam kitab suci. Para biksu dinasti abadi luar angkasa agak bingung, tetapi para kultivator dari silsilah mencari kebenaran dan dinasti abadi kemenangan timur jelas memahami alasannya. Karena oasis kuno sebelumnya telah turun, binatang iblis ini secara alami meningkat kekuatannya. Namun, kesempatan semacam ini membutuhkan waktu untuk dicerna. Meskipun kekuatan binatang iblis meningkat, itu masih sangat terbatas karena tidak banyak waktu berlalu sejak saat itu. Oleh karena itu, menghadapi pembantaian para kultivator klan manusia, binatang iblis tidak berdaya, dan sejumlah besar terbunuh. Dengan dimulainya kembali pembunuhan di rawa binatang, atmosfer berdarah meresap, dan bau darah dapat tercium hingga 10 li melawan arah angin. Namun, dalam situasi yang mematikan, tidak seorang pun peduli tentang hal ini. Para penggarap silsilah mencari kebenaran tidak memulai pembantaian tanpa pandang bulu. Sebaliknya, setelah mendarat di rawa binatang, mereka mulai saling menghubungi dengan communication Jade Slips, mendiskusikan tempat untuk berkumpul. Para kultivator dari Lingge, ibu kota East Victory Immortal Dynasty, melakukan tindakan yang sama. Hari ini, para kultivator East Victory Immortal Dynasty agak bersemangat, karena Feng Yuan dan Dao Lord Kei Yuan akan datang. Setelah membuat terobosan dalam kultivasi tertutup mereka, Feng Yuan dan yang lainnya telah mencapai Refining Void Realm. Sementara mereka dulu disebut Senior Brother, hari ini mereka seharusnya disebut Dao Lord. Kali ini, sebagian besar kultivator yang datang dari Lingge adalah murid Pride dari berbagai jalur, dan perasaan mereka tentang hal ini agak rumit. Namun, sebagian besar dari mereka tidak tetap murung untuk waktu yang lama. Semangat bangkit kembali. Jika Feng Yuan dan yang lainnya berhasil menerobos, mengapa mereka tidak bisa? Di zaman keemasan ini, sudah waktunya bagi mereka, para kultivator, untuk berjuang demi kekuasaan. Di bawah emosi yang rumit ini, Feng Yuan dan Kei Yuan Child akhirnya tiba dan bertemu dengan para kultivator East Victory Immortal Dynasty. Dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajah mereka, Feng Yuan dan yang lainnya memberi isyarat dengan lambaian tangan mereka setelah memastikan bahwa sebagian besar orang telah tiba di titik kumpul. Ayo pergi, orang-orang yang tersisa dapat menyusul mereka menurut penanda yang mereka tinggalkan. Kali ini mereka datang ke rawa binatang, Feng Yuan dan yang lainnya lebih siap. Bagaimanapun, mereka telah menderita kerugian di rawa binatang terakhir kali. Oleh karena itu, kali ini mereka membawa beberapa barang yang kuat. Namun, tujuan utama mereka kali ini bukanlah klan iblis, tetapi peluang dari para terpilih zaman keemasan. Jalan bakat terbuka, dan jika mereka tidak melihatnya, bukankah mereka akan menyesalinya nanti? Kota abadi umur panjang, rumah keluarga Liang. Penggarap independen Zizai mulai menikmati bermain catur dengan Liang Seng beberapa hari terakhir ini, terutama karena muridnya tidak pernah berhenti mengejutkan dan membuatnya terkesan. Dia merasa seolah-olah anaknya sedang tumbuh dewasa. Murid, semua jenis bakat sekarang memasuki panggung. Apa rencanamu dari sini? Penggarap independen Zizai bertanya dengan rasa ingin tahu, yang dijawab Liang Seng dengan sedikit senyum. Jika hanya bakat manusia yang berpartisipasi, itu hanya akan menjadi persaingan internal. Jadi bagaimana kita bisa berbicara tentang era keemasan yang terjadi sekali dalam sejuta tahun? Oleh karena itu, jika harus ada perebutan bakat, seharusnya ada lebih banyak peran pendukung. Setelah mendengar ini, penggarap independen Zizai sedikit terkejut. Dia jelas memahami ide muridnya, tetapi bukankah ini pertaruhan yang terlalu berisiko, pikirnya. Apakah mereka tidak takut keadaan menjadi tidak terkendali? Mempertimbangkan bahwa jika Great Might dari klan manusia tidak bergerak, klan iblis tidak mudah untuk dihadapi, terutama mengingat kekuatan tersembunyi dari klan iblis, yang sangat kuat. Sebelumnya, kekuatan tersembunyi klan iblis tidak diketahui oleh klan manusia. Dikombinasikan dengan fakta bahwa saat itu bukan saat pertikaian besar, Great Might dapat dengan bebas mengambil tindakan, jadi tentu saja, klan iblis tidak perlu ditakuti. Namun, sekarang adalah waktu untuk perebutan bakat surga, sesuai dengan perintah Tanah Suci, Great Might tidak dapat bertindak bebas. Bahkan Raja Dao Void Pemurnian harus menunggu kesempatan yang tepat, oleh karena itu situasinya tentu saja berbeda. Jadi lebih baik tidak memprovokasi klan iblis sekarang,
bertanya-tanya mengapa muridnya masih bersikeras melakukan ini. Bukankah itu agak sombong? Kultivator independen Zizai tidak mengetahui rencana Liang Seng, tetapi dia memiliki firasat bahwa hal-hal besar akan segera terjadi, yang bahkan mungkin memengaruhi pengaturan jalur terpilih Tanah Suci. Namun, penggarap mandiri Zizai tidak khawatir tentang hal ini, tetapi dia agak bersemangat, matanya bersinar terang. Para abadi tua dari Tanah Suci itu, aku mungkin bukan tandinganmu, tetapi hari ini muridku sepenuhnya mematuhi aturan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengatasinya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa keras. Lakukan apapun yang kamu inginkan, penggarap. Jika ada yang tidak mengikuti aturan dan berani bertindak gegabah, gurumu akan mengurusnya. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Terima kasih, guru. Liang Seng benar-benar tersentuh. Dia berharap bahwa penggarap mandiri Zizai tidak akan menghalangi rencananya, tetapi dia tidak berharap bahwa yang terakhir akan sangat mendukungnya bahkan tanpa mendengar bagaimana dia akan melaksanakan rencananya. Hanya dapat dikatakan bahwa perlindungan penggarap mandiri Zizai untuknya memang layak untuk hubungan guru-murid mereka. Sama seperti Jin Kuan-Siu di masa lalu, Liang Seng telah sepenuhnya mengakui penggarap mandiri Zizai sebagai gurunya pada saat ini. Liang Seng menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya dan menatap rawa binatang di atas. Pada saat ini, satu atau dua kultivator kota abadi masih bergegas, tampaknya ingin mencoba peruntungan mereka di rawa binatang, tidak mau mengakui nasib mereka. Liang Seng memperhatikan anak Kei Yuan milik Feng Yuan bergegas ke rawa binatang, dan setelah berpikir sejenak, memutuskan bahwa semua orang yang perlu berada di sini telah tiba, dan sudah waktunya pertunjukan besar dimulai. Tuan, saya harus pergi ke rawa binatang. Pergi. Setelah memberi hormat dengan hormat, Liang Seng pergi menuju rawa binatang, sementara tetua gerbang bebas Zizai hanya melirik papan catur di atas meja dan tersenyum tipis. Dia kemudian melihat ke arah timur laut dan dengan santai mengambil sepanci anggur, dengan santai dan tanpa beban. Mulai sekarang, tidak seorang pun boleh datang untuk mengganggunya. Timur laut, gunung dan sungai yang tidak dikenal. Pendeta Tao Tua, salah satu perwakilan Tanah Suci, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan melihat ke arah kota abadi panjang umur, menggerutu dalam hatinya. Dia telah menyerah untuk mencampuri urusan kota abadi panjang umur sebelumnya, tetapi mengapa senior Zizai masih menahannya? Ini benar-benar terlalu banyak penindasan. Jadi bagaimana jika gerbang bebas memiliki murid baru? Bagaimanapun, saya adalah seorang kultivator hebat di alam pemurnian kekosongan 7 lapis, jadi mengapa saya harus menderita seperti ini? Tidak tahu apakah dia telah merasakan pikiran pihak lain, kultivator independen Zizai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi tetap tidak tergerak. Pihak lain tidak salah dalam pikiran mereka. Memiliki seorang murid memang bukan hal yang luar biasa, tetapi seorang murid yang mengerikan tanpa kekurangan layak untuk dirayakan. Selain itu, ini adalah satu-satunya murid dari garis keturunan gerbang bebas. Muridku, dengan aku melindungimu, lakukanlah sesukamu, dan mari kita lihat cara menantang surga lainnya yang akan kamu lakukan selanjutnya. Rawa binatang. Setelah menyadari tidak ada bahaya yang mengancam, Zhou Shen mengikuti naluri mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, menggunakan jimat perjalanan bumi kelas atas untuk bergerak hati-hati di bawah tanah. Dia tidak peduli seberapa cepat dia melaju, tetapi keselamatan adalah yang utama, saat dia dengan hati-hati menyelidiki situasi terkini di rawa binatang. Tetua Liang pasti punya alasan mengirimnya ke rawa binatang. Terutama sekarang, hatinya merasakan bahwa pertanda bencana telah menjadi pertanda keberuntungan besar. Dia tidak tahu itu karena Liang Seng sedang dalam perjalanan ke rawa binatang. Meskipun Zhou Shen tidak tahu secara spesifik, itu menunjukkan bahwa segala sesuatunya berangsur-angsur membaik dan dia telah mengambil jalan yang benar. Dalam hal itu, Zhou Shen tidak akan main-main. Dia melangkah dengan hati-hati di bawah tanah, dan dengan fokusnya pada metode pelatihan horizontal, itu bahkan lebih santai. Dia telah memperoleh beberapa manfaat sekarang. Meskipun energi spiritual rawa binatang langka, itu memang cocok untuk mengolah metode pelatihan horizontal. Selain itu, dengan metode Liang Seng sebelumnya yang menggabungkan urat spiritual dan mata air kuno, tingkat kultivasi Zhou Shen tanpa disadari dan terus berkembang. Jika saja dia memiliki 1000 tahun, akan ada kejutan besar, tetapi sayangnya, sekarang waktu adalah yang terpenting, dan tidak ada waktu untuk pertumbuhannya. Saat itu,
Zhou Shen tiba-tiba berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimana rasanya ada sesuatu yang salah? Mengapa ada fluktuasi formasi di bawah tanah? Zhou Shen tidak bisa menahan perasaan bingung, karena dia sudah berada jauh di bawah tanah. Di tempat terpencil dan sunyi seperti rawa binatang, situasi ini memang aneh. Terlebih lagi, perasaan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan juga sangat aneh, seolah-olah itu bimbang antara baik dan buruk, tidak pasti. Apa yang sedang terjadi? Untuk beberapa saat, Zhou Shen tidak dapat mengambil keputusan. Sisi lain rawa binatang. Setelah memasuki rawa binatang, Liang Sheng tidak segera mengambil tindakan. Setelah merasakan lokasi Zhou Shen, dia tidak dapat menahan perasaan emosional. Keberuntungan Zhou Shen memang luar biasa, karena dia tanpa sadar telah menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah iblis. Sebelumnya, Liang Sheng telah merencanakan untuk bersekongkol melawan klan iblis. Namun, beberapa pengaturan mengharuskannya untuk mengambil tindakan sendiri dan menciptakan konflik kecelakaan. Tetapi sekarang tampaknya tidak perlu baginya untuk bertindak karena Zhou Shen secara tidak sengaja telah menjadi pelaksana terbaik rencananya di tengah-tengah kesalahan. Namun, ini juga berarti bahwa Zhou Shen akan menuai banyak keuntungan. Mungkinkah benar-benar ada anak-anak dengan takdir langit dan bumi di dunia ini? Saat Liang Sheng memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap langit di atas, merasa seolah-olah semuanya telah dipantau. Namun, dia sendiri tampaknya sedikit berbeda. Dia memikirkan beberapa hal dalam benaknya tetapi memutuskan untuk melupakannya untuk saat ini. Faktanya, berdasarkan deduksi hukum sebab akibat, dia juga pernah mengalami situasi ini sebelumnya, tetapi kemungkinan peluang ini kurang dari 1:1 miliar. Namun kenyataan memang terjadi dalam situasi ini, jadi hanya bisa dikatakan bahwa berkah Zhou Shen sangat dalam, membuat orang-orang menghela napas kagum. Kalau begitu, mari kita bantu dia sepanjang jalan. Mengenai hasilnya, itu tergantung pada keberuntungan Zhou Shen sendiri. Di bawah tanah rawa, binatang, saat Liang Sheng bertekad untuk melanjutkan rencananya, Zhou Shen sedang bergerak maju di bawah tanah ketika dia tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan dan jatuh ke dalam terowongan yang dalam dan tak berdasar. Seluruh terowongan itu memiliki dinding yang halus, yang jelas dibangun oleh seseorang, dan tidak terbentuk secara alami. Zhou Shen merasakan gelombang pertanda keberuntungan yang besar saat ini, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ada peluang di sini. Meskipun Zhou Shen sangat bersemangat, dia tetap melangkah dengan hati-hati tanpa diliputi oleh emosinya. Di rawa binatang, keselamatan adalah yang utama. Saat dia dengan hati-hati bergerak maju di dalam terowongan sendirian, tidak ada gangguan lain. Namun, dia tidak tahu bahwa setiap gerakan yang dia lakukan diawasi oleh mereka yang memiliki motif tersembunyi. Tepatnya, setelah dia jatuh ke dalam terowongan, semua tindakannya diamati oleh klan iblis. Leluhur klan iblis telah berkumpul di tanah rahasia Balai Pengobatan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan dengan manusia yang telah melakukan pelanggaran ini? Jika kita tidak menghentikannya, dia akan segera menemukan rahasia bawah tanah kita, kata seorang leluhur iblis yang tidak sabar. Hu Fei tidak menanggapi, tetapi tetap diam. Leluhur iblis lainnya tidak mendesaknya, karena mereka tahu Hu Fei sedang mempertimbangkan bagaimana menghadapi situasi tersebut. Mereka dengan sepenuh hati mempercayai kemampuan ilahi takdir surgawi milik Hu Fei. Hu Fei memang sedang merenungkan, tetapi benih spiritual yang ditinggalkan oleh Liang Sheng yang tersembunyi jauh di dalam benaknya memengaruhi penilaiannya tanpa dia sadari. Akhirnya, dia mengambil keputusan. Biarkan dia masuk, berpura-pura kita belum menemukannya, dan bahkan membantunya. Jangan biarkan orang-orang kita sendiri mengetahui tentang anomalinya, Hu Fei memutuskan. Apa, mereka harus membantu manusia ini menyamarkan kinya dan memastikan dia tidak akan ditemukan oleh klan iblis bawah tanah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung dengan kata-kata Hu Fei, tetapi dia tidak menjelaskan. Leluhur iblis lainnya tidak banyak bicara, dan Huang Feng hanya membuka mulutnya. Setelah semua leluhur iblis pergi, Hu Fei sendiri tampak sedikit bingung. Apakah keputusannya benar-benar menguntungkan klan iblis? Mengapa dia merasa lega bahwa manusia ini telah memasuki dunia bawah tanah? Dia tidak bisa menjelaskannya. Dengan mengingat hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi ke arah Zhou Shen, yang perlahan bergerak maju. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang manusia ini? Yah,
Mereka hanya harus menunggu dan melihat. Zhou Shen terus bergerak maju dengan hati-hati, tidak menyadari bahwa dia telah terekspos. Ketika dia memasuki dunia bawah tanah, matanya tiba-tiba membelalak karena heran. Tempat apa ini? Zhou Shen tercengang. Ia heran saat mengetahui bahwa dunia bawah tanah tidak berbeda dengan dunia manusia dalam hal tata letak. Banyak sekali iblis setengah binatang yang menghuni area itu, berpakaian mirip dengan manusia. Dari waktu ke waktu, pedagang kaki lima menjajakan dagangan mereka di tengah jalan yang ramai. Jika bukan karena penampilan setengah binatang itu, Zhou Shen pasti mengira ia berada di dunia manusia. Yang lebih mengerikan adalah tingkat kultivasi iblis yang ditemuinya. Hampir tidak ada yang di bawah alam pembentukan fondasi. Bukankah rawa binatang adalah tanah tandus yang dipenuhi dengan binatang iblis tingkat rendah? Dalam waktu singkat, ia bahkan telah melihat 2 orang suci iblis yang setara dengan alam jiwa baru lahir, dan lebih dari 100 raja monster inti emas. Adapun iblis yang sebanding dengan alam transformasi keilahian dunia manusia, ia juga dapat merasakan 1 atau 2. Hal ini membuat jantung Zhou Shen berdebar kencang. Kota abadi panjang umur tidak memiliki peluang untuk menang melawan iblis bawah tanah ini. Terlebih lagi, iblis bawah tanah ini telah sepenuhnya mengubah diri mereka sendiri dan tindakan mereka tidak berbeda dengan manusia. Tetapi mengapa iblis-iblis kuat ini bersembunyi di bawah tanah? Apakah mereka memiliki konspirasi yang mengguncang dunia? Jika demikian, apakah Penatua Liang mengetahuinya? Rawa binatang ini ditempatkan di bawah pengawasannya dengan metode rahasia tepat di atas kota abadi panjang umur. Untuk waktu yang lama, Zhou Shen berjuang untuk menerima kebenaran. Sementara tergugah oleh wahyu yang mengejutkan itu, kemampuan mencari keberuntungan dan menghindari garis keturunan jahatnya sangat ingin menyelaminya. Bagaimana dia bisa memiliki pertanda keberuntungan yang besar dengan memasuki tanah para iblis? Semua hal ini membuat Zhou Shen kewalahan. Namun, ketika dia telah tenang dari keterkejutannya, dia memutuskan untuk melepaskannya dan mengambil risiko, karena kemampuan mencari keberuntungan dan menghindari garis keturunan jahatnya tidak pernah membuat kesalahan sebelumnya. Untungnya, dia masih memiliki jimat penyembunyian yang diberikan Penatua Liang sebelumnya. Dia enggan menggunakannya sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan. Apakah Penatua Liang menyadari keberadaan tempat ini atau tidak mungkin merupakan hal yang buruk bagi Zhou Shen untuk menyelinap masuk dan menyelidiki. Selain itu, dia menyentuh area di atas hatinya. Sebuah pertanda keberuntungan besar sedang menimpanya rawa binatang. Dunia klan iblis bawah tanah. Di bawah penyamaran jimat penyembunyian, Zhou Shen merasa sedikit lega saat menginjakan kaki di dunia bawah tanah. Jalanan beraspal batu biru memberinya kesan sejati berada di tanah yang kokoh. Ini bukan mimpi. Saat dia tanpa sadar menyatu dengan jalanan iblis yang ramai, iblis setengah manusia binatang yang lewat membungkuk dengan tergesa-gesa dan kemudian dengan hati-hati pergi. Pada saat ini, penampilan Zhou Shen mewakili transformasi lengkap, setidaknya di alam Raja Iblis, bahkan mungkin di alam suci iblis. Adapun alam yang lebih tinggi, para iblis kecil tidak berani membayangkan, bagaimanapun, membungkuk tidak akan salah. Zhou Shen mempertahankan wajah dingin tetapi sebenarnya sangat gugup di dalam karena dia tahu bahwa melakukan lebih banyak dapat menyebabkan lebih banyak kesalahan. Lebih baik tidak melakukan apapun. Benar saja, sikapnya tidak menimbulkan kecurigaan dari ras iblis. Sebaliknya, para iblis di jalan menjaga jarak darinya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lega. Zhou Shen tetap berwajah datar, dan para pedagang di dekatnya tidak berani mengganggunya. Saat dia berjalan, dia tanpa sadar tiba di lokasi yang disamarkan dari tanah rahasia leluhur iblis. Aula pengobatan herbal. Zhou Shen tidak tahu mengapa dia datang ke tempat ini. Dia hanya mengikuti kemampuan garis keturunan hatinya untuk menumbuhkan keberuntungan dan menghindari bencana, dan tentu saja tiba di sini. Namun, saat ini, dia ragu-ragu dan tidak langsung memasuki aula pengobatan herbal. Ada kedai teh di sebelahnya, jadi dia punya ide. Dalam perjalanannya ke sini, dia mengetahui bahwa batu roh juga merupakan mata uang di dunia bawah tanah iblis, dan dia secara alami memiliki batu roh. Jadi dia memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke kedai teh terlebih dahulu untuk menilai situasi sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Tepat ketika Zhou Shen berbalik untuk pergi ke kedai teh, di bawah aula pengobatan herbal di majelis tetua, para leluhur iblis yang telah mengawasinya agak bingung. Mengapa manusia itu langsung pergi ke balai pengobatan herbal?
Para pemimpin berbagai keluarga iblis utama di dunia bawah tanah tidak tahu apa yang diwakili oleh Balai Pengobatan Herbal. Bagaimana manusia bisa tahu? Tetapi mengapa manusia ini ada di sini? Memikirkan hal ini, mata semua leluhur iblis tanpa sadar beralih ke Hu Fei, berharap dia bisa memberi mereka jawaban yang sempurna. Tetapi Hu Fei tetap diam saat ini. Sebenarnya, pikiran Hu Fei agak kacau sekarang. Manusia ini tampak sangat istimewa. Kalau tidak, mengapa ia dapat menemukan balai pengobatan herbal dengan sangat akurat? Apakah ia benar-benar bermaksud memasuki tanah rahasia leluhur iblis? Namun, bagaimana mungkin para leluhur lainnya menyetujui usulan ini? Inilah tepatnya mengapa Hu Fei tidak memberitahu mereka sebelumnya mengapa ia membiarkan Zhou Shen menyusup dengan sukses. Namun sekarang setelah Zhou Shen tiba di balai pengobatan herbal, Hu Fei harus menjelaskan situasinya. Memikirkan hal ini, Hu Fei akhirnya berhenti ragu-ragu dan berbicara dengan pelan, manusia ini perlu memasuki tanah rahasia leluhur iblis kita. Apa? Semua leluhur iblis yang hadir tidak percaya ketika mereka mendengar ini, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Namun Hu Fei mengiyakan dan mengulangi, ia perlu memasuki tanah rahasia leluhur iblis kita. Mendengar ini, Huang Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri. Bagaimana kita bisa mengizinkan manusia memasuki tanah rahasia leluhur iblis? Saudara Hu, apa yang telah kau lihat yang membuatmu ingin melakukan ini? Wajah Hu Fei penuh dengan rasa sakit saat ini, dan ia menundukkan kepalanya dalam diam. Setelah waktu yang lama, ia akhirnya menenangkan emosinya. Rekan-rekan pemimpin, saya tahu agak sulit bagi kalian untuk menerima situasi ini. Tetapi tahukah kalian betapa sakitnya saya sebelumnya? Kalian bertanya apa yang telah saya lihat. Saya dapat memberitahu kalian bahwa saya telah melihat langit dipenuhi darah, tanah berlumuran darah, dan saya telah mendengar jeritan menyakitkan dari rekan-rekan ras iblis saya bergema. Ramalan leluhur iblis telah menjadi kenyataan, dan malapetaka telah tiba. Tidak seorang pun dari kita dapat menghindarinya. Tetapi saya juga melihat secercah harapan, yaitu manusia yang sekarang sedang minum teh di kedai teh. Saya bahkan tidak tahu apa gunanya manusia ini. Namun, jika kalian percaya kepada saya, biarkan manusia ini memasuki tanah rahasia leluhur iblis. Mungkin dia akan memberi kita jawaban mengapa dia adalah secercah harapan itu. Mendengar ini, semua leluhur iblis menyadari simpul di hati Hu Fei. Ya, sebagai iblis, siapa yang menginginkan manusia memasuki tanah rahasia leluhur iblis? Jika itu bukan pilihan terakhir, bagaimana mungkin Hu Fei melakukan ini? Hanya saja situasinya sekarang adalah masalah hidup dan mati. Memikirkan hal ini, 15 leluhur iblis yang tersisa dari perang terakhir saling memandang dan kemudian mengangguk dengan lembut. Saudara Hu, jangan terlalu sedih. Kami terlalu impulsif sebelumnya. Karena rahasia surgawi menunjukkan hal itu, manusia memegang kunci untuk secercah harapan kita. Biarkan dia pergi. Setelah pidato perwakilan Huang Feng, rasa terima kasih memenuhi hati Hu Fei. Dia bersukacita bahwa para leluhur dapat memahaminya selama krisis ini. Karena pendapat mereka kini telah menyatu, Hu Fei tidak membuang waktu lagi dan segera mulai mendiskusikan bagaimana cara agar manusia dapat memasuki tanah rahasia leluhur iblis secara alami tanpa dia menyadari bahwa itu adalah rencana mereka. Sementara Hu Fei dan yang lainnya berdiskusi, Zhou Shen juga merasakan ada sesuatu di balai pengobatan herbal yang samar-samar menarik perhatiannya. Tidak jauh dari sana, orang lain juga memperhatikan Zhou Shen dengan tatapan yang dalam. Dia adalah Liang Sheng. Liang Sheng teringat akan pemandangan yang pernah dilihatnya di peti batu di tanah rahasia leluhur iblis sebelumnya. Mata air kuno di dunia bawah tanah terbentuk dari darah yang menetes dari peti batu. Pada saat ini, Liang Sheng juga penasaran apakah akan ada penemuan baru setelah Zhou Shen memasuki tanah rahasia leluhur iblis. Liang Sheng awalnya ingin Zhou Shen memenuhi rencananya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa layar hukum sebab akibat akan berubah lagi setelah Zhou Shen memasuki dunia bawah tanah. Karena rencananya harus disesuaikan, Liang Sheng tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, segala sesuatu di surga dan bumi tidak selalu bisa berjalan mulus. Hal ini menyebabkan Liang Sheng memasuki dunia bawah tanah untuk memantau Zhou Shen mengenai kekacauan di dunia permukaan rawa binatang. Liang Sheng tidak mempermasalahkannya, karena ini hanyalah detail sepele yang tidak perlu ia khawatirkan. Prioritas utama saat ini adalah membawa Zhou Shen memasuki tanah rahasia leluhur iblis. Jika kejadian terus berlanjut sesuai hukum sebab akibat,
mungkin akan ada beberapa kejutan tak terduga di depan. Tentu saja, setiap kejutan ada harganya. Namun setelah mempertimbangkan manfaat dan kekurangannya, Liang Seng tetap memutuskan untuk membiarkan Zhou Shen mencobanya. Apakah Sekte Penutup Langit, yang mengejar kebenaran, punya rahasia lain? Semua ini tergantung pada rahasia apa yang dapat diungkap Zhou Shen dengan kemampuan garis keturunan Sekte Penutup Langit di daerah terpencil. Kedai teh, Zhou Shen menyeruput tehnya dengan santai di permukaan, tetapi di dalam, ia sangat waspada, mengamati dengan saksama gerakan di sekitarnya. Untungnya, tidak ada kejadian aneh yang terjadi bahkan setelah sekian lama. Balai pengobatan herbal ramai dengan orang-orang. Baik manusia maupun iblis, semua orang tampaknya sangat membutuhkan ramuan herbal. Baik untuk penyulingan pil maupun untuk pengobatan medis, bagaimanapun juga, persediaannya langka. Baik pemilik toko maupun asistennya tidak menunjukkan perilaku yang tidak normal, yang memperkuat tekad Zhou Shen untuk melanjutkan. Saat cahaya neon dunia bawah tanah meredup, Zhou Shen telah bersembunyi di halaman belakang balai pengobatan herbal. Dia diam-diam mengintai tanpa memberitahu siapapun. Namun, penjelajahannya ternyata biasa saja sampai dia mencapai halaman belakang dan melihat pohon belalang. Siapa yang akan menanam pohon belalang di halaman belakang mereka? Jika hal seperti itu terjadi di dunia manusia, pemiliknya akan dimarahi tanpa henti. Saat Zhou Shen mendekati pohon belalang, kemampuan menghindari kejahatan yang menguntungkan memenuhi hatinya dengan pertanda keberuntungan yang besar. Ini hampir seperti kegilaan, seolah-olah pohon belalang ini adalah kesempatan ilahi bagi Zhou Shen. Zhou Shen dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk menyentuh pohon belalang raksasa itu. Sebelum dia bisa memikirkan apapun, dia tiba-tiba menghilang. Di tempat lain, Hu Fei dan yang lainnya secara naluriah menoleh ke arah Huang Feng dengan ekspresi aneh. Huang Feng dengan cepat menjelaskan sambil tertawa kering. Aku sudah muak dengan manusia yang berlama-lama ini. Karena kita telah memutuskan untuk membiarkannya memasuki tanah rahasia leluhur iblis, mengapa tidak mempercepatnya sedikit? Tidak ada yang membantah kata-katanya karena tidak masalah apa yang terjadi di antaranya. Selama hasilnya menguntungkan mereka, semuanya baik-baik saja. Mengingat manusia ini telah menyadari keberadaan pohon belalang, bahkan jika mereka tidak ikut campur, masuknya dia ke tanah rahasia hanya masalah waktu. Dengan mengingat hal ini, semua leluhur iblis diam-diam muncul dan mengikuti Zhou Shen ke tanah rahasia leluhur iblis. Mereka ingin melihat apa yang membuat manusia ini begitu istimewa sehingga nasib klan iblis bergantung pada campur tangannya. Apapun hasilnya, ada sedikit rasa tidak puas di hati mereka. Mereka hanya bisa berharap hasil akhirnya akan menguntungkan. Tanah rahasia leluhur iblis. Zhou Shen tiba-tiba diteleportasi ke ruang baru, menyebabkan riak kecemasan di hatinya. Namun, dia tidak panik berlebihan, berkat pertanda keberuntungan besar yang membanjiri hatinya. Selain itu, perasaan ini menguat saat dia melangkah lebih jauh ke tanah rahasia. Begitu dia menstabilkan emosinya, dia melanjutkan jalan setapak. Setelah waktu yang tidak ditentukan, dia melihat tanah rahasia berbentuk peti mati yang sebelumnya membingungkan Liang Seng. Dia berhenti, mengatur napas. Kemampuan menguntungkan untuk menghindari kejahatan telah membawanya ke sini. Melihat ini, para leluhur iblis yang bersembunyi di kegelapan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Ini adalah ruang terakhir di tanah rahasia leluhur iblis. Selain mereka, Liang Seng juga mengikutinya. Tatapannya tertuju pada Zhou Shen, ingin tahu tentang langkah apa yang akan dilakukan Zhou Shen selanjutnya. Zhou Shen, saat ini, menarik napas dalam-dalam. Dengan tekad di hatinya, dia menyelam lebih dulu ke dalam ruang peti mati tanpa ragu-ragu. Setelah menunggu sebentar untuk memastikan mereka tidak akan bertemu Zhou Shen, para leluhur iblis masuk satu persatu. Yang terakhir masuk adalah Liang Seng, diam-diam mengikuti di belakang semua orang. Adapun Zhou Shen, yang telah menjelajah ke tanah rahasia terakhir, dia benar-benar terpesona. Saat dia menatap mural di dinding, dia merasa pusing. Ini adalah sejarah klan iblis. Kebangkitan umat manusia menempati sebagian besarnya. Namun, beberapa bagian mural tampaknya telah sengaja dikikis, menciptakan celah dalam sejarah. Terlepas dari itu, ini tidak mengurangi kekaguman Zhou Shen. Nenek moyang manusia kita memang tak kenal takut, sehingga membawa kita pada masa kejayaan yang kita jalani saat ini. Saat mural itu meluas, Zhou Shen menarik napas dalam-dalam saat mencapai bagian terakhirnya.
Kemudian, ia melihat peti batu terakhir. Di bawahnya terdapat mata air kuno. Tepat saat itu, setetes air mata air menetes dari atas peti. Mata Zhou Shen sedikit kabur saat ia tanpa sengaja berjalan ke depan peti dan perlahan mengulurkan tangan untuk menyentuh tepi peti batu. Para leluhur iblis yang bersembunyi di belakangnya mencengkeram tenggorokan mereka karena takut. Setelah mereka keluar dari tanah rahasia peti mati, mereka kehilangan semua ingatan tentang tempat ini. Namun begitu mereka masuk kembali, ingatan itu muncul lagi. Melihat manusia ini menyentuh peti mati dengan tidak sopan membuat mereka harus segera mengusirnya keluar dari tanah rahasia itu. Namun, dengan keadaan yang berjalan seperti ini, dia tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Jadi, mereka menahan emosi mereka dan menunggu dengan tenang. Liang Seng juga melihat dalam kegelapan, dengan matanya yang bersinar semakin terang. Dia merasa seperti selangkah lebih dekat dengan kebenaran dengan kunci yang dipegang Zhou Shen. Sejak terobosannya dalam memurnikan dewa dan membalikkan kekosongan, dia tidak mengalami teror seperti dulu. Setidaknya dia tidak takut akan hidupnya seperti sebelumnya. Semakin kuat kekuatannya, semakin sedikit situasi yang akan membuatnya merasa terancam. Sementara suasana hati semua orang rumit, Zhou Shen akhirnya meletakkan tangannya di peti mati batu. Namun, tidak ada respons yang mengguncang bumi atau reaksi apapun. Zhou Shen tanpa sadar menutup matanya, tetapi kinya perlahan berubah. Yang terpenting, mata air kuno di bawah peti batu telah memasuki tubuh Zhou Shen secara otomatis. Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, leluhur klan iblis yang tersembunyi tidak bisa tidak tercengang. Bagaimanapun, situasi seperti itu tidak pernah terjadi dalam ingatan mereka. Mereka tidak bisa menahan keinginan untuk bergegas ke peti batu untuk melihat kejadian tak terduga apa yang telah terjadi pada manusia ini. Sayangnya, jalan mereka dihalangi oleh Hu Fei, yang wajahnya tegas. Jika demikian, mari kita tunggu dan lihat. Leluhur klan iblis merasa sedikit menyesal karena tidak dapat mengamati secara langsung. Faktanya, Zhou Shen sudah benar-benar tenggelam dalam kesedihan yang tidak dapat dijelaskan saat ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar dan bahwa tubuhnya secara pasif menyerap mata air kuno. Dia hanya bisa merasakan dirinya diselimuti oleh emosi sedih yang membentang sepanjang masa, seolah-olah dia telah menemukan seseorang untuk diajak bicara, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mendengarkan, dia tidak dapat memahami apa yang dikatakan pihak lain. Dia tidak dapat menahan rasa cemas, tetapi persepsinya telah memasuki ruang yang kacau di mana dia tidak dapat menentukan arah atau waktu. Tanpa disadari, air mata mengalir dari matanya saat dia bersandar di tepi peti batu. Teknik tubuhnya berjalan secara otonom. Hah, bagaimana anak ini bisa begitu cocok dengan mata air kuno klan iblisku? Perubahan ki internal Zhou Shen tidak dapat disembunyikan dari persepsi leluhur klan iblis. Bahkan mereka mungkin tidak dapat menandingi mata air kuno dengan baik. Manusia ini aneh. Tidak heran Hu Fei membiarkan manusia ini memasuki ruang leluhur iblis. Tampaknya memang ada alasan, tetapi apa yang dilihat pihak lain? Mengapa mereka meneteskan air mata? Tidak seorang pun dapat memberikan jawaban, termasuk Liang Seng, yang bersembunyi di sudut terdalam. Namun, dia tahu bahwa rahasia yang ingin dia ungkap mungkin akan segera muncul. Namun untuk kapan tepatnya, dia masih harus menunggu. Itu semua hanya masalah waktu. Rawa binatang buas, dunia permukaan. Pada saat yang sama ketika Liang Seng sedang menunggu Zhou Shen untuk menemukan kebenaran dari tanah rahasia leluhur iblis, dunia permukaan telah menjadi neraka. Setelah turun ke rawa binatang buas lagi, Feng Yuan dan Kai Yuan Child tidak berniat menahan diri terhadap binatang buas iblis. Setelah jalan mereka dibersihkan oleh Feng Yuan dan Kai Yuan Child, para kultivator berbakat dari ibu kota Lingge melakukan pembantaian. Seluruh rawa binatang dipenuhi dengan mayat sejauh ribuan mil, dan udara dipenuhi dengan darah. Baik manusia maupun binatang iblis telah dibutakan oleh pembunuhan itu. Sebelumnya, para kultivator garis keturunan mencari kebenaran telah berhati-hati untuk tidak membebani kultivator manusia lainnya. Namun di tengah pembunuhan dan timbulnya niat membunuh yang dikirim surga, bagaimana mereka bisa selamat? Pada akhirnya, mereka masih bertemu dengan kultivator lain. Begitu mereka dipaksa untuk bertindak, mereka tidak bisa berhenti. Orang-orang yang meninggal paling cepat, tentu saja, adalah para kultivator serakah dari kota abadi panjang umur. Mereka yang telah menembus level inti emas sudah dianggap sebagai kultivator teratas,
tetapi mereka tidak sebanding bahkan dengan binatang iblis, dan tentu saja menderita banyak korban. Para kultivator dinasti abadi luar angkasa memiliki level kultivasi yang tinggi, tetapi mereka tidak memiliki kesatuan dengan para kultivator garis keturunan mencari kebenaran dan ibu kota Lingge. Oleh karena itu, mereka menderita kerugian besar dalam pertarungan individu. Beberapa dari mereka hanya tidak beruntung dan mati tanpa jejak dalam suasana pembunuhan. Seluruh dunia permukaan rawa binatang telah menjadi neraka berdarah, tanpa seorang pun yang bisa melarikan diri. Tubuh mereka sudah terjalin dalam sebab dan akibat, diselimuti oleh niat membunuh. Feng Yuan dan yang lainnya bisa merasakan bahwa emosi mereka agak tidak beres karena pembunuhan itu, tetapi mereka tidak menahan diri. Setelah menerobos ke Raja Dao kekosongan pemurnian, mereka perlu menebus keadaan pikiran mereka. Semua pengalaman mereka sebelumnya seperti mimpi buruk, dan mereka perlu melampiaskannya. Jadi, tanpa terkendali dan mengikuti keinginan mereka mengobarkan badai pembunuhan di rawa binatang dengan kultivasi Raja Dao kekosongan pemurnian mereka. Namun, baik pembudidaya manusia yang hiruk-pikuk maupun binatang iblis yang terluka parah tidak menyadari bahwa tanah yang berlumuran darah telah diserap tanpa disadari. Niat membunuh rahasia surgawi telah meningkat pada saat ini, tetapi semua orang tidak menyadarinya, tenggelam dalam pembunuhan, menjadi bidak catur di papan catur surgawi, hanyut bersama ombak. Tanah rahasia leluhur iblis. Zhou Shen masih berada di ruang yang kacau, mencari penyebab kesedihannya. Sementara itu, peti batu tempat dia bersandar tiba-tiba dipenuhi darah dan ki. Mata air kuno tiba-tiba muncul seperti air yang mengalir. Situasi ini membuat leluhur klan iblis agak bingung. Karena dalam ingatan mereka, situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah leluhur iblis memiliki titik lemah terhadap kultivator manusia ini? Tetapi kita adalah keturunan klan iblis. Apakah leluhur iblis meninggalkan kita? Saat mereka berada dalam kondisi pikiran yang rumit ini, peti mati batu yang tadinya tenang tiba-tiba dipenuhi darah dan ki, dan di tengah kabut, muncul cahaya kemasan. Pada saat ini, semangat semua orang tak dapat dilakan. Liang Sheng tidak terkecuali. Jawaban yang telah ditunggunya mungkin akan datang saat ini juga tanah rahasia leluhur iblis. Pada saat ini, aura Zhou Shen misterius dan tidak dapat dijelaskan, tidak hanya menarik perhatian penuh leluhur iblis yang bersembunyi di dekatnya, tetapi juga melibatkan Liang Sheng sepenuhnya, yang tidak berani melewatkan satu detail pun. Mungkin hari telah tiba untuk mengungkap rahasia sebenarnya dari klan iblis. Di bawah pengawasan Liang Sheng, mata air kuno terus-menerus mengalir ke tubuh Zhou Shen, tetapi jumlah mata air kuno di bawah peti mati batu tampaknya tidak berkurang. Ini karena mata air kuno baru terus-menerus terbentuk di atas peti mati batu, menetes ke dasar. Fenomena seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan hati leluhur iblis seperti Hu Fei tanpa sadar terangkat ke tenggorokan mereka. Justru karena pemandangan misterius ini, mereka tidak lagi berani mengganggu Zhou Shen sedikit pun, karena takut menyebabkan kelainan lainnya. Tepat saat itu, peti mati batu yang tadinya tidak bergerak tiba-tiba bergetar, diikuti oleh suara gesekan yang memekakkan telinga. Itu adalah tutup peti mati batu yang perlahan terbuka. Leluhur iblis. Mengenai spekulasi tentang peti mati batu, mereka semua percaya bahwa itu kemungkinan besar adalah tempat pemakaman leluhur iblis. Melihat gerakan ini, hati leluhur iblis seperti Hu Fei bergetar bersama. Zhou Shen, yang berdiri di samping mereka, masih menangis saat ini. Sebenarnya, dia tidak tahu situasi di luar, tetapi dia diselimuti oleh kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Saat tutup peti mati batu terbuka, Zhou Shen tanpa sadar mulai bangkit perlahan, dan kemudian seluruh tubuhnya terangkat ke dalam peti mati. Liang Sheng, yang diam-diam mengamati, melihat ini dan tetap tidak bergerak. Dia sebenarnya juga berpikir untuk memasuki peti mati batu untuk menyelidiki, tetapi dia takut masuknya yang tiba-tiba akan menyebabkan kecelakaan lain. Dengan pemikiran ini, Liang Sheng akhirnya tenang. Lebih baik membiarkan Zhou Shen memasuki peti mati batu sendirian, setelah dia keluar, dia secara alami akan memiliki cara untuk mengetahui rahasia peti mati ini. Bukan hanya Liang Sheng yang tidak mengambil tindakan gegabah, leluhur iblis seperti Hu Fei juga tidak berani melakukan apapun. Mereka menunggu sampai Zhou Shen memasuki peti batu sebelum tutupnya tertutup lagi. Untuk beberapa saat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan pemandangan sebelumnya hanyalah ilusi, tetapi hilangnya Zhou Shen adalah pengingat akan apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini,
Tidak ada leluhur iblis seperti Hu Fei yang ingin pergi lagi, dan Liang Seng juga tidak. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pada saat ini, wajah Hu Fei tiba-tiba berubah warna. Bukan karena sesuatu yang drastis telah terjadi di peti mati batu, tetapi karena dia tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya dan tanpa sadar menatap langit. Semuanya, sepertinya kita harus segera meninggalkan tanah rahasia ini. Hah, apa yang terjadi? Huang Feng dan yang lainnya agak bingung. Pergi sekarang, bagaimana mereka bisa dengan sukarela meninggalkan tempat ini, tidak tahu apa yang mungkin mereka lewatkan selanjutnya. Namun, nada bicara Hu Fei sangat berat, prajurit suku iblis kita telah menderita kerugian besar di dunia permukaan, dan jika kita tidak keluar sekarang, aku khawatir tidak akan ada lagi garis keturunan klan iblis di permukaan. Apa? Leluhur iblis lainnya dipenuhi amarah karena keterkejutan mereka. Seberapa luas wilayah rawa binatang? Siapa yang mengira bahwa hanya dalam beberapa hari saja, garis keturunan klan iblis akan hampir musnah? Seberapa kejam manusia ini? Sambil terkejut, mereka menoleh untuk melirik peti mati batu, tidak memikirkannya lagi, dan mengikuti Hu Fei untuk meninggalkan tanah rahasia. Kali ini, malapetaka besar klan iblis mungkin benar-benar sudah dekat. Dari penampilan Hu Fei, dapat dilihat bahwa krisis sebenarnya yang menyangkut keberadaan klan iblis telah membuat mereka tidak punya waktu untuk hal lain. Bahkan jika manusia yang memasuki peti batu rahasia benar-benar merupakan kunci untuk memecahkan malapetaka besar, mereka tidak punya waktu lagi. Hu Fei dan leluhur iblis lainnya buru-buru meninggalkan alam rahasia klan iblis. Setelah beberapa saat, Liang Seng juga muncul di depan peti batu. Dia berjalan mengelilingi peti batu, matanya penuh dengan perenungan. Zhou Shen memang diberkahi dengan keberuntungan besar, tetapi dia tidak akan muncul kembali di peti batu dalam waktu dekat. Jadi menunggu di sini sebenarnya tidak realistis. Akan lebih baik untuk kembali ke dunia permukaan dan melihat, karena rawa binatang seharusnya masih di bawah kendalinya, jika tidak, akan lebih mahal baginya untuk mengembalikan rawa binatang ke jalurnya nanti. Untuk apa repot-repot? Dengan mengingat hal ini, Liang Seng tidak lagi ragu-ragu, menyiapkan beberapa tindakan peringatan dengan sentuhan jari, lalu tanpa ragu berbalik dan pergi. Zhou Shen, kau bisa tinggal di sini untuk saat ini, dan aku akan membutuhkanmu untuk menguraikan rahasia klan iblis nanti. Dunia permukaan. Pada saat ini, rawa binatang buas tidak lagi menjadi hamparan kuning yang tandus, tetapi langit berwarna merah darah karena pembunuhan yang mengerikan. Bau darah yang pekat memenuhi seluruh dunia permukaan. Sebagian besar darah itu disebabkan oleh jatuhnya binatang buas iblis, tetapi ada juga beberapa penggarap manusia di antara mereka. Fakta bahwa klan manusia terlibat dalam pembunuhan besar-besaran seperti itu juga terkait dengan leluhur iblis seperti Hu Fei yang tidak memilih untuk segera bertindak. Awalnya, para kultivator manusia agak ragu-ragu, tetapi saat mereka terus membantai tanpa ada leluhur iblis yang turun tangan untuk menghentikan mereka, mereka mulai melepaskan kekhawatiran mereka dan benar-benar menjadi tidak terkendali. Meskipun silsilah mencari kebenaran agak pendiam, para kultivator Sol Song ibu kota dinasti abadi pemenang timur sama sekali tidak bermoral. Bagi mereka, jika jalan bakat terbuka dan kaisar klan iblis tidak berani bergerak, mengapa mereka harus menahan diri? Jika leluhur iblis berani melakukan apapun, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Bagaimanapun, aturan untuk kompetisi besar dinasti abadi ditetapkan oleh kekuatan besar klan manusia. Karena kultivator manusia harus mematuhi aturan, begitu pula klan iblis. Ini adalah status protagonis manusia di surga dan bumi. Jadi dalam pembunuhan yang tak terkendali, mereka, dengan tingkat kultivasi mereka, benar-benar menjadi bencana bagi binatang iblis di permukaan rawa binatang, membuat mereka tidak punya banyak peluang untuk melawan. Hingga hari ini, setelah pembantaian besar-besaran, sangat sulit bagi penggarap manusia untuk dengan mudah menemukan klan iblis lagi setelah Hu Fei dan leluhur iblis lainnya meninggalkan dunia bawah tanah dan tiba di dunia permukaan, wajah mereka menjadi pucat. Saat mereka melanjutkan perjalanan, jumlah binatang iblis mati yang mereka temui meningkat, dan ekspresi mereka menjadi lebih dingin dan lebih acuh tak acuh. Kesedihan lahir dari hati yang mati, sementara kemarahan lahir dari mati rasa. Pada titik ini, bahkan Hu Fei yang tenang tidak dapat lagi bertahan. Apa yang telah dilakukan manusia sudah keterlaluan. Sebelumnya, Hu Fei lah yang telah menghentikan leluhur iblis lainnya untuk mengambil tindakan, karena dia telah merasakan perubahan dalam rahasia surgawi.
Jika mereka mengambil tindakan, bencana besar mungkin menimpa mereka. Tetapi sekarang, jika mereka membiarkan penggarap manusia terus berlanjut tanpa kendali, seluruh dunia permukaan rawa binatang akan berubah menjadi neraka yang hidup bagi klan iblis, tanpa garis keturunan mereka selamanya. Semuanya, kita tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sekarang. Setelah mendengar Hu Fei melonggarkan pendiriannya, leluhur kaisar iblis lainnya merasa lega. Mari kita bunuh semua manusia tercela ini. Kita tidak bisa hanya berdiri diam dan melihat garis keturunan klan iblis kita dibantai seperti ini, tanpa melakukan apapun. Kalau tidak, bahkan jika kita selamat dari bencana iblis ini, apakah kita akan tetap menjadi klan iblis? Karena semua orang telah mengambil keputusan, mari kita bertindak. Kemana kita akan pergi sekarang? Setelah memutuskan untuk melancarkan pembantaian, leluhur iblis secara bersamaan menatap Hu Fei, ingin tahu di mana harus memulai balas dendam mereka terhadap manusia. Selama para pembudidaya manusia memasuki rawa binatang, tidak ada dari mereka yang akan bisa melarikan diri. Kali ini, Hu Fei tidak berpikir lebih jauh dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah, bunuh saja siapapun yang kita lihat. Baiklah, terkadang mengalah hanya akan memberi pihak lain sedikit ruang untuk mengambil satu mil, jadi lebih baik melawan api dengan api dan membalas kebencian dengan kebencian. Setelah mengatakan itu, leluhur iblis dengan santai memilih arah, dan dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh, mereka maju, siap untuk melancarkan pembantaian. Mengenai apakah ada kekuatan manusia yang akan mengambil tindakan untuk menekan mereka, mereka tidak lagi peduli. Jika mereka tidak dapat bertahan hidup dari bencana iblis ini, mereka akan mati berlutut atau mati berdiri, bagaimanapun juga, mereka akan mati. Jadi mengapa membiarkan diri mereka dibebani dengan keluhan? Saat leluhur iblis pergi, Liang Sheng muncul di lokasi mereka sebelumnya. Melihat dunia permukaan yang telah sepenuhnya diwarnai darah, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Sebenarnya, pembantaian adalah tujuan sebenarnya dari kompetisi dinasti abadi, dan yang lainnya hanyalah kedok. Selain itu, dia sendiri sebenarnya tidak melakukan banyak hal. Dia hanya melepaskan iblis hati pembunuh di dalam kultivator manusia sedikit lebih awal. Pada saat ini, dia merasakan sesuatu, mendongak ke arah timur laut, lalu menggelengkan kepalanya dan berhenti memperhatikan, segera mengikuti leluhur iblis sebagai gantinya. Tidak ada yang bisa menghentikan kekacauan di rawa binatang. Di luar rawa binatang, perwakilan tanah suci tua yang sebelumnya diintimidasi dan diusir oleh kultivator independen Zizai tiba-tiba mengubah ekspresinya, tampak ngeri ke arah kota abadi panjang umur. Dalam beberapa hari terakhir, pembantaian di kota abadi panjang umur dapat dikatakan telah melampaui seluruh dunia dinasti abadi, dan bahkan dia, sebagai perwakilan tanah suci, belum pernah melihat keberuntungan yang begitu bebas dan membunuh. Setelah merasakan kekacauan itu, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit tersesat dan ragu-ragu apakah akan pergi ke kota abadi panjang umur untuk melihatnya. Karena peringatan dari kultivator independen Zizai masih terngiang di benaknya, dia tidak berani mengambil keputusan tergesa-gesa. Namun, seiring berjalannya waktu, ki pembunuh di kota abadi panjang umur semakin kuat, bercampur dengan ki klan iblis, memengaruhi keberuntungan dinasti abadi. Melihat ini, dia akhirnya tidak tahan lagi. Kekacauan seperti itu, yang terjadi pada saat ini, bukanlah hasil yang ingin dilihat tanah suci. Dengan mengingat hal itu, dia akhirnya mengabaikan rasa takut di hatinya dan langsung menuju kota abadi panjang umur. Jika dia tidak melakukan apa-apa sekarang, siapa yang tahu bagaimana tanah suci akan menghukumnya. Namun sebelum dia dapat melakukan perjalanan lebih jauh, dia dihalangi oleh penghalang tak terlihat, tidak dapat melangkah satu langkah pun. Sialan, hati perwakilan tanah suci tergerak, dan situasi yang paling tidak ingin dia lihat akhirnya terjadi. Apakah kamu pikir kata-kataku sebelumnya adalah lelucon? Suara yang memasuki telinganya tidak lain adalah suara kultivator independen Zizai. Memikirkan hal ini, dia buru-buru membungkuk hormat ke udara ke arah kota abadi umur panjang, tanpa sedikit pun tanda-tanda kelalaian. Senior, suasana pembunuhan di rawa binatang tadi tampaknya telah melampaui batas pada tahap ini. Jika kita membiarkan hal-hal seperti ini terus berlanjut dan membiarkan klan iblis terlibat, prajurit manusia kita mungkin juga akan musnah. Mereka adalah anak-anak berbakat dari klan manusia kita. Setelah mendengar ini, kultivator independen Zizai tidak bisa menahan tawa kecil. Alasan para perwakilan tanah suci ini selalu begitu muluk.
Jadi kamu khawatir tentang apa yang disebut murid-murid Pride yang sedang dalam bahaya. Tidak heran kamu bisa berdiam diri saja ketika darah ada di mana-mana sebelumnya. Jika ini adalah kompetisi dinasti abadi, tidak mungkin hanya klan manusia yang saling bertarung, atau itu hanya membatasi diri. Karena ini sudah disebut zaman keemasan dan jalan bakat telah dibuka, tindakan klan iblis tentu saja harus diperhitungkan. Hanya kultivator yang dapat membunuh iblis di bawah kendali mereka yang benar-benar berbakat. Jika tidak, mereka tidak memiliki cukup keberuntungan, dan kematian mereka akan sia-sia. Mendengar ini, pendeta Tao-Tua perwakilan Tanah Suci merasa cemas. Senior, apakah kamu tidak takut campur tanganmu mengganggu kompetisi besar dan leluhur Tanah Suci akan menghukummu? Apakah kamu mengancamku? Setelah mendengar ini, kultivator independen Zizai tidak bisa menahan tawa ringan sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara dingin, seolah-olah melihat orang mati. Jika aku melakukannya, apa yang bisa dilakukan siapapun sekarang? Murid-muridku dari gerbang bebas mengejar kebebasan, jadi di mana batasannya? Juga, apakah aku ikut campur dalam kompetisi besar yang berbakat atau tidak ada hubungannya denganku? Bukankah itu hanya membiarkan klan manusia membantai klan iblis tetapi tidak membiarkan klan iblis melakukan serangan balik? Apakah ada prinsip seperti itu antara surga dan bumi? Bagaimanapun, selama aku tinggal di kota abadi panjang umur selama 1 hari, situasi di sini tidak akan terpengaruh olehmu. Apakah menurutmu kedua abadi tua Tanah Suci itu tidak tahu situasi di sini? Jika memang begitu, aku akan meremehkan mereka. Karena mereka tidak berani muncul di hadapanku sekarang, itu membuktikan bahwa semua yang kulakukan sesuai aturan, jadi sebaiknya kau awasi saja hal-hal di samping. Kalau tidak, kultivator independen Zizai berhenti berbicara, tetapi pendeta Tao-Tua perwakilan Tanah Suci tidak berani berbicara. Kultivator independen Zizai bukanlah seseorang yang memamerkan keterampilan berdebatnya. Jika dia memprovokasi dia, tidak akan ada hasil yang baik. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa melihat ke arah rawa binatang kota abadi umur panjang dengan ekspresi pahit. Dia takut bahwa zaman keemasan ini akan menjadi nilai terendah baginya sebagai perwakilan Tanah Suci dari dinasti abadi kemenangan timur. Mengapa dia harus bertemu dengan orang gila ini, Zizai? Sepertinya dia juga kurang beruntung. Pada saat yang sama ketika kultivator independen Zizai menghalangi perwakilan Tanah Suci di luar rawa binatang, situasi di rawa binatang menjadi semakin kacau. Kultivator independen Zizai mencegat perwakilan Tanah Suci karena dia tidak ingin kekuatan eksternal mengganggu rencana Liang Seng. Tentu saja, Liang Seng menyadari hal ini. Jadi setelah dunia permukaan rawa binatang muncul, dia tampaknya merasakannya dan melirik ke arah timur laut. Namun sekarang perwakilan Tanah Suci ditahan oleh gurunya, jadi dia tidak bisa datang, dan Liang Seng masih punya waktu untuk menangani situasi rawa binatang. Tidak seorang pun tahu persis kapan Tanah Suci akan mengambil tindakan, tetapi pada saat itu, para kultivator dengan kekayaan yang tidak mencukupi akan binasa. Namun, apa hubungannya itu dengan dia? Yang dia lakukan hanyalah memberikan sedikit dorongan, dan perubahan kekayaan era keemasan dinasti abadi yang menyebabkan situasi saat ini. Selama para kultivator tinggal di kota abadi panjang umur dan tidak datang ke rawa binatang untuk berpetualang, bagaimana mungkin ada krisis seperti ini hari ini? Jadi semuanya karena keserakahan. Dia hanya memanfaatkannya untuk meningkatkan beberapa taktik, secara oportunis mendorong arus untuk meningkatkan beberapa peluang. Liang Seng tidak terlalu memperhatikan reaksi perwakilan Tanah Suci di luar. Dia mencoba yang terbaik untuk merasakan pergerakan dunia permukaan rawa binatang, tidak ingin kehilangan kesempatan apapun. Pada saat ini, leluhur iblis yang telah sepenuhnya melepaskan diri telah bertemu dengan kelompok pertama penggarap manusia yang datang ke rawa binatang. Kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya dinasti abadi luar angkasa, jadi mereka tidak tahu tentang keberadaan leluhur iblis. Setelah bertemu dengan leluhur iblis untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka, menatap pihak lain dengan tidak percaya. Hati mereka dipenuhi dengan kegelisahan, hanya menyisakan satu pikiran yang melekat di benak mereka, bagaimana mungkin masih ada penguasa iblis di rawa binatang. Sayangnya, mereka tidak bisa lagi mendapatkan jawaban untuk pertanyaan ini. Dalam sekejap, mereka kehilangan kesadaran dan terjun ke dalam kegelapan, kehidupan mereka berakhir. Setelah leluhur iblis mengambil tindakan, mereka bahkan tidak melihat hasilnya dan terus bergerak maju tanpa henti. Di jalan ini,
mereka akan membalas darah dengan darah dan membalas gigi dengan gigi. Pertemuan ini hanyalah pembantaian mereka sendiri, dan mereka tidak perlu terlalu memikirkannya. Kalau tidak, mereka tidak akan memberikan keadilan kepada Beast Swamp Surface World yang telah dibantai oleh para kultivator klan manusia, yang juga dapat dianggap sebagai kesalahan mereka sebelumnya. Jadi, di bawah kabut darah yang pekat, malapetaka kultivator manusia tiba-tiba. Berhadapan dengan leluhur iblis, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, seperti halnya binatang iblis yang mereka temui sebelumnya. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, tampaknya mereka hanya bisa menunggu kematian rawa binatang. Dengan para leluhur klan iblis yang menyerang para kultivator manusia tanpa rasa hormat, rawa binatang telah jatuh ke dalam kekacauan. Setelah menerima berita tentang serangan klan iblis, reaksi para kultivator manusia beragam. Para kultivator dinasti abadi asing secara alami terintimidasi oleh kekuatan klan iblis, tetapi karena mereka telah melakukan terlalu banyak pembunuhan sebelumnya, mereka tidak dapat melarikan diri dengan mudah untuk saat ini. Adapun para kultivator garis keturunan mencari kebenaran, di bawah niat membunuh yang mengintimidasi dari para leluhur iblis, mereka akhirnya sadar dari kegilaan membunuh mereka. Reaksi pertama mereka adalah mencoba melarikan diri dari rawa binatang. Namun, para kultivator lagu jiwa ibu kota dari dinasti abadi kemenangan timur memiliki reaksi yang berbeda. Mereka semua melihat ke arah Feng Yuan dan Kei Yuan Child, menunggu keputusan akhir mereka. Feng Yuan sebenarnya sedikit terkejut saat ini. Dia tidak menyangka para leluhur iblis benar-benar berani menyerang, karena sejak dia menerobos alam kekosongan pemurnian, dia menjadi lebih peka terhadap rahasia surgawi. Pada saat ini, rahasia surgawi sebenarnya mendorong para kultivator untuk saling bertarung, tetapi itu tidak memungkinkan penguasa dao kekosongan pemurnian dari surga ketiga untuk campur tangan selama 3 tahun, dengan demikian memastikan keadilan. Namun, para leluhur iblis benar-benar mengabaikan rahasia surgawi, secara langsung menindas para kultivator manusia dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Ini membuat Feng Yuan dan Kei Yuan Child agak ragu-ragu. Haruskah mereka mundur sementara dan menghindari keunggulan mereka? Tetapi Feng Yuan segera menolak gagasan ini. Situasi saat ini berbeda dari sebelumnya, dan jalan bakat telah terbuka, membuat mereka memiliki waktu yang terbatas. Selain itu, dia percaya bahwa leluhur iblis, yang melanggar aturan, tidak akan diabaikan oleh perwakilan tanah suci dalam lingkup dinasti abadi, itu mungkin hanya masalah datang terlambat. Jadi, setelah mengetahui situasinya, Feng Yuan menggertakkan giginya dan memutuskan untuk tinggal untuk sementara waktu. Mundur sementara sambil bertarung, sampai bala bantuan tiba. Dan dia benar-benar tidak ingin mundur lagi. Sejak kemunduran di Longevity Immortal City, dia telah mundur selangkah demi selangkah, yang telah menodai Dao Heart-nya. Jika dia mundur lagi saat ini, dia mungkin benar-benar diganggu oleh iblis dalam dirinya. Sekarang, hal-hal buruk bisa berubah menjadi hal-hal baik, setidaknya melawan klan iblis akan menjadi langkah pertamanya dalam membersihkan debu Dao Heart-nya. Setelah mendengar cerita Feng Yuan, Kei Yuan Child pun memiliki ide yang sama. Bersaing untuk mendapatkan supremasi di Talon Road adalah tujuan utama mereka, dan tidak ada, atau siapapun, yang dapat menggoyahkan tekadnya untuk memanfaatkan peluang saat ini. Oleh karena itu, bahkan selama pembantaian leluhur iblis, mereka hanya mencoba menyembunyikan jejak mereka, dan tidak mundur atau melarikan diri. Selain itu, mereka tahu bahwa waktu ada di pihak mereka, dan selama mereka bertahan, leluhur iblis tidak akan mampu bertahan lama. Sederhananya, rahasia surgawi bagaikan pisau, dan tidak boleh dilanggar. Feng Yuan memimpin para kultivator ibu kota untuk sementara waktu bertahan dan mundur, sementara para kultivator garis keturunan pencari kebenaran lebih pragmatis. Selain itu, karena pembunuhan mereka terhadap binatang iblis sebelumnya tidak terlalu berlebihan dan kesadaran mereka lebih jernih, klan iblis tidak akan mendengarkan penjelasan mereka, jadi mereka memutuskan untuk menghindari konflik untuk sementara waktu. Namun, terlepas dari apakah mereka ingin mundur atau pergi, Liang Sheng tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Lagi pula, lakonnya sudah mulai, bagaimana mungkin para aktornya tidak muncul? Jadi, ledakan. Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di langit, dan seluruh rawa binatang bergetar karena kekuatan yang sangat besar. Para leluhur klan iblis yang awalnya membunuh para pembudidaya manusia dengan ganas tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti dan melihat ke arah sumber keributan di langit. Ternyata itu adalah pilar urat spiritual campuran yang muncul sebelumnya. Hu Fei,
yang sebelumnya menghabiskan banyak waktu untuk meneliti pilar campuran yang dibuat oleh Liang Seng, menemukan bahwa semakin dia mempelajarinya, semakin dia merasakan firasat buruk, dan pada akhirnya, dia masih berani untuk tidak mendekatinya terlalu dekat. Tapi itu hal yang baik. Tidak peduli siapa itu, mereka semua berpikir begitu. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki begitu banyak pembudidaya manusia di sini sekarang. Bukankah itu karena keributan yang disebabkan oleh kolom kekuatan spiritual campuran? Dan sekarang, dengan perubahan yang tiba-tiba, kolom kekuatan spiritual campuran yang sebelumnya tidak dapat disentuh tiba-tiba menyebabkan keributan pada hari ini. Untuk sesaat, para kultivator garis keturunan mencari kebenaran, yang awalnya ingin mundur, harus mengesampingkan rencana mereka untuk sementara dan menunggu untuk melihat situasi. Pada saat ini, Liang Seng tidak peduli dengan reaksi para kultivator manusia dan klan iblis di rawa binatang. Zhou Shen saat ini sedang memperoleh kesempatan besar di tanah rahasia leluhur iblis dan mungkin mempelajari rahasia utama leluhur iblis. Jadi, Liang Seng harus memastikan rencananya berjalan dengan sempurna untuk mencapai akhir yang sempurna. Itulah sebabnya Liang Seng memilih untuk melepaskan kolom kekuatan spiritual campuran saat ini, untuk mengacaukan situasi di seluruh rawa binatang. Jika tidak, para kultivator manusia yang datang ke rawa binatang tidak akan sebanding dengan para leluhur klan iblis, dan bagaimana mereka bisa melanjutkan permainan ini jika situasinya berat sebelah. Pada saat ini, perwakilan Tanah Suci ditahan oleh guru pertapa yang bebas. Mereka tidak dapat memasuki rawa binatang, jadi Liang Seng sekarang menjadi satu-satunya orang di balik layar yang mengendalikan permainan. Jika itu di masa lalu, Liang Seng mungkin harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, tetapi sekarang dia tidak sama seperti sebelumnya. Setelah menerobos ke alam pemurnian dewa dan pembalikan kekosongan, kekuatan Liang Seng saat ini begitu besar sehingga bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa kuatnya dia. Bagaimanapun, leluhur iblis tidak lebih dari sekadar gangguan kecil di depannya sekarang. Ini juga merupakan sumber kepercayaan diri terbesar baginya untuk berani membuat pengaturan seperti itu. Kekuatan selalu menang pada akhirnya. Pada saat ujung jari Liang Seng membentuk segel, pilar campuran yang sebelumnya tenang di rawa binatang meletus sekaligus. Mereka melihat bahwa di langit di atas permukaan dunia rawa binatang, seperti kembang api yang mekar, dan gelombang kekuatan spiritual meletus dan menyembur keluar dalam sekejap. Pada saat ini, baik para pembudidaya manusia maupun leluhur iblis tampak tidak percaya. Itu karena gelombang kekuatan spiritual yang meletus sebenarnya telah mengubah rawa binatang yang tandus menjadi tempat yang subur dan semarak dalam sekejap.